Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulangan akhir semester saya dengan mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Perkenalkan, nama saya Tatadia Junika, NIM 2101020031, kelas 7A1 Akuntansi, dosen pengampu Dr. Ronald Prianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains, dengan judul proposal penelitian saya, Analisis Sistem Informasi Akuntansi pada Persediaan Obat-obatan di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sumber Waras, Kota Lubuk Linggau. Nomor 1, jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Yang pertama, masalah efisiensi dalam sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang digunakan saat ini di Puskesmas Sumber Waras diduga kurang efisien dalam mencatat dan memantau persediaan obat. Hal ini terlihat dari proses pencatatan manual yang membutuhkan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan input data. 2. Kesalahan dalam pencatatan persediaan obat. Berdasarkan observasi awal, sering terjadi perbedaan antara catatan stok obat dengan jumlah fisik obat yang tersedia di gudang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan laporan persediaan dan menghambat pengambilan keputusan terkait pemesanan ulang obat. 3. Kurangnya integrasi data. Sistem informasi akuntansi saat ini tidak terintegrasi dengan baik antara bagian farmasi, akuntansi, dan manajemen. Akibatnya terjadi duplikasi data dan keterlambatan dalam mendapatkan informasi yang akurat mengenai stok obat. 4. Minimnya pengendalian internal. Tidak terdapat pengendalian internal yang memadai dalam sistem yang ada seperti fitur otorisasi akses atau mekanisme pelaporan otomatis. Hal ini meningkatkan risiko penyelewengan atau kehilangan obat tanpa terdeteksi. 5. Kebutuhan peningkatan layanan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas Sumber Waras memerlukan sistem informasi akuntansi yang dapat membantu pengelolaan persediaan obat secara real-time untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang berpotensi mengganggu pelayanan. 6. Teknologi yang kurang memadai. Infrastruktur teknologi informasi yang digunakan belum mendukung otomatisasi penuh dalam pengelolaan persediaan. Komputerisasi sistem yang tidak optimal menjadi salah satu penyebab lambatnya proses pelaporan analisis data. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. 1. Efektivitas solusi. Kriteria ini mengevaluasi sejauh mana solusi yang diusulkan dapat menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Yang kedua, efisiensi implementasi. Efisiensi mengacu pada sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan solusi termasuk biaya, waktu, dan tenaga kerja. Solusi yang efisien adalah yang memberikan hasil maksimal dengan sumber daya minimal. 3. Kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Kriteria ini mengevaluasi sejauh mana solusi yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kapasitas Puskesmas Sumber Waras. Hal ini melibatkan kemampuan sistem untuk mendukung operasi puskesmas seperti manajemen persediaan obat yang sering berubah, kemudahan integrasi dengan sistem yang sudah ada, fleksibilitas sistem untuk diadaptasi sesuai kebutuhan masa depan. 3. Bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan? Jelaskan. Bobot diberikan dalam bentuk persentase yang mencerminkan tingkat kepentingan setiap kriteria. Total bobot harus sama dengan 100%. Contoh alokasi bobot: efektivitas solusi 50%, efisiensi implementasi 30%, kesesuaian dengan kebutuhan organisasi 20%. Kesimpulannya, alokasi bobot harus mencerminkan prioritas organisasi dan tujuan penelitian. Dalam kasus ini, efektivitas solusi dapat diberi bobot lebih besar karena tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah inti sistem informasi akuntansi di Puskesmas Sumber Waras. Efisiensi dan kesesuaian menjadi pendukung untuk memastikan solusi yang dipilih realistis dan praktis. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara. Yang pertama, implementasi sistem informasi akuntansi berbasis digital. Mengadopsi perangkat lunak khusus untuk manajemen persediaan obat yang terintegrasi dengan sistem akuntansi. Sistem ini dapat mencatat, memantau, dan mengontrol persediaan secara otomatis. 2. Optimalisasi
sistem yang ada dengan prosedur manual terstruktur. Jika keterbatasan sumber daya menghalangi penggunaan sistem digital penuh, manual dapat dioptimalkan dengan penerapan SOP yang lebih baik seperti menggunakan formulir standar untuk pencatatan stok, melakukan audit stok secara berkala untuk memastikan kesesuaian data. 3. Pengembangan sistem semi-otomatis berbasis spreadsheet menggunakan perangkat lunak sederhana seperti Microsoft Excel atau Google Sheets yang dirancang khusus untuk manajemen stok dan pencatatan akuntansi. Sistem ini dapat dilengkapi dengan formula dan makro untuk otomatisasi sebagian proses. Yang kelima, bagaimana cara Anda menganalisis alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Untuk menganalisis alternatif solusi yang telah diusulkan, metode yang relevan dan sering digunakan adalah analisis multikriteria atau MCA, yaitu 1. Menentukan kriteria penilaian. 2. Beri nilai pada setiap alternatif. 3. Hitung skor akhir dengan pembobotan. 4. Bandingkan hasil dan pilih solusi terbaik. 5. Validasi keputusan. Dengan metode MCA, alternatif solusi dapat dianalisis secara sistematis dan objektif berdasarkan kriteria yang relevan. Dengan membandingkan alternatif secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dengan mempertimbangkan bobot masing-masing kriteria. 6. Berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Alternatif terbaik dipilih berdasarkan skor tertinggi dari analisis MCA, disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, masukan dari pemangku kepentingan, dan hasil simulasi. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi yang dipilih tidak hanya optimal secara teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan sukses dan dalam konteks operasional Puskesmas Sumber Waras. 7. Jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Rencana penerapan alternatif terbaik misalnya implementasi sistem informasi akuntansi digital. 1. Persiapan dan perencanaan. 2. Pengembangan dan pengadaan sistem. 3. Pelatihan staf. 4. Uji coba dan implementasi. 5. Pemantauan dan pemeliharaan. 6. Evaluasi dan pengembangan lanjutan. Rencana penerapan ini memastikan bahwa sistem informasi akuntansi digital dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan persediaan obat di Puskesmas Sumber Waras. Nomor 8. Sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil adalah langkah penting untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih benar-benar menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan. 1. Menentukan indikator kinerja utama. 2. Mengumpulkan data evaluasi. 3. Membandingkan kinerja sebelum dan sesudah implementasi. 4. Melakukan survei dan wawancara. 5. Mengidentifikasi hambatan atau masalah. 6. Melakukan audit sistem. 7. Mengukur ROI (Return on Investment). 8. Membuat laporan evaluasi. 9. Memberikan rekomendasi untuk pengembangan lanjutan. 10. Melakukan evaluasi secara berkala. Langkah-langkah evaluasi ini memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan. Jika ditemukan kekurangan, evaluasi ini juga membantu mengidentifikasi peluang perbaikan sehingga keputusan yang diambil tetap relevan dan optimal. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari saya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.